Oke, Bapak Ibu Saudara, izinkan saya untuk membagi firman ini tentang Minggu Kudus ini menjadi beberapa chapter atau bagian gitu ya. Kalau boleh Bapak Saudara yang senang judul firman hari ini saya bilang King, Shepherd, and titik-titik dulu. Biar nggak ada spoiler dikit, iya kan. Oke, chapter 1 kita berbicara tentang He came as King of Peace. Dia datang sebagai Raja Damai. Maksudnya apa? Seperti kita tahu hari Minggu ini adalah hari Minggu Palem Bapak Ibu Saudara. Di mana waktu itu Tuhan Yesus datang masuk ke gerbang Yerusalem gitu ya. Dia menaiki seekor binatang. Ada yang tahu binatang apa? Binatang apa? Betul, dia naik binatang next. Dia naik binatang yang namanya binatang keledai Bapak Saudara. Boleh di next Kak? Nah ini kurang lebih, itu binatang keledai Bapak Saudara, itu bukan marmut, bukan tikus, itu keledai. Wow, GCC udah ada. Zaman Tuhan Yesus GCC udah ada. Gereja mula-mula, enggak. Ini cuma mau nunjukin kalau ini saya yang gambar gitu doang. Oke Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara mungkin bertanya-tanya, saya juga dulu bertanya-tanya, kenapa sih Tuhan Yesus datang waktu itu gitu ya? Kenapa harus pilih binatang keledai gitu sih? Kenapa enggak naik, apa tuh kalau saya nonton film-film Bollywood, gajah gitu ya? Kan keren tuh, duk gitu. Atau naik badak gitu ya, biar langsung semua mata pasti tertuju gitu ya. Atau kenapa enggak naik burung gitu, kayak sinetron-sinetron Indosiar gitu, wah gitu. Kenapa enggak naik itu gitu ya? Kenapa sih Tuhan pilih binatang keledai secara spesifik? Ternyata satu, alasan pertama ialah ternyata hal itu tuh sudah dibuatkan sebelumnya oleh Nabi Zakaria. Boleh di next Kak? Zakaria 9 ayat 9 pasal 9 ayat yang ke-9 demikian firman Tuhan, bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem, lihatlah rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai apa Bapak Saudara? Seekor keledai beban yang mudah. Jadi itu alasan pertama kenapa Tuhan harus datang naik keledai. Alasan kedua, Tuhan ini seolah-olah ketika datang gitu ya, dia mau menunjukkan bahwa dia ini raja, yang pasti dia raja. Tapi bukan raja yang sembarangan Bapak Saudara, dia adalah raja damai Bapak Saudara. Sekali lagi raja damai. Kenapa demikian? Karena kita tahu pada waktu itu bangsa Yahudi di Yerusalem gitu ya, itu sedang dijajah sama suatu bangsa yang namanya bangsa apa? Sejarah. Bangsa apa yang jajah Romawi? Yahudi? Romawi. Betul, bangsa Romawi. Bangsa Romawi ini dipimpin sama satu kaisar, namanya Kaisar Tiberius. Kok pada bengong? Pada enggak ini apa enggak kaget apa kok udah Kak Daniel tahu sih namanya Kaisar Tiberius gitu. Karena saya tahu karena saya waktu itu ikut tur Yerusalem, ke tur Israel, Bapak Ibu Saudara. Makanya saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang rindu ingin berangkat ke sana, saya berdoa lain kesempatan kita boleh berangkat bareng-bareng. Amin. Amin. Yang bilang amin jadilah sesuai menurut imanmu. Oke? Berikan kemuliaan buat Tuhan. Saya juga mau lagi dong, makanya saya bilang tadi kita jalan bareng. Saya nggak mau Bapak Ibu doang yang jalan, kita jalan bareng, oke? Ajak saya ya. Oke. Oke, next Kak. Ini nggak apa-apa, ini ibadah kedua waktunya lebih lama, saya lebih santai. Oke, tadi saya bilang bahwa bangsa Israel sedang dijajah bangsa Romawi. Saya buat sedikit kayak semacam komparasi ya, antara pemerintahan dunia dengan pemerintah surga, pemerintahannya Romawi dengan pemerintahannya Tuhan Yesus kita. Yang pertama, tentara Roma, pemerintahan Roma waktu itu memerintah dengan rasa ketakutan gitu, ada yang melanggar sedikit dihukum. Maka Tuhan Yesus menawarkan sesuatu yang berbeda, bertentangan gitu Bapak Saudara. Dia datang dengan damai, maka saya tulis datang membawa damai. Dan itu sebenarnya sudah ketara kelihatan gitu. Makanya Tuhan Yesus datang itu naik, waktu masuk ke Yerusalem dia pilih naik keledai. Karena pada zaman itu Bapak Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara masuk ke suatu kota dan Bapak Ibu Saudara itu naik keledai, itu artinya Bapak Ibu datang dengan damai. Saya cuma mau berdagang, saya nggak mau berperang gitu. Kurang lebih seperti itu. Beda ceritanya kalau Bapak Ibu Saudara datang ke suatu kota, naik kuda gitu ya, terus kudanya udah dipakein ornamen macam-macam. Wah, baru masuk pintu gerbang Bapak Ibu Saudara saya jamin udah langsung di stop. Ayo mau ngapain kamu gitu. Makanya inilah perbedaannya antara kerajaan surga dan kerajaan dunia. Kerajaan surga ini yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus ialah kerajaan yang damai Bapak Saudara. Next, yang kedua apa perbedaannya? Yang kedua ialah tentara Roma ini memerintah dengan membebankan pajak. Kita tahu waktu itu banyak pemungut cukai ya. Ada Zakheus salah satunya waktu itu.
Dan sebaliknya lagi, Tuhan itu datang untuk memberi kelegaan. Dia justru malah mengangkat beban gitu ya. Dan ini sekali lagi diceritakan oleh kenapa dia naik keledai gitu ya. Karena keledai itu ada yang tahu fungsi keledai gunanya untuk apa? Dia gunanya buat mengangkat beban. Jadi kembali lagi kita lihat ada suatu perbedaan yang kontras antara pemerintahan dunia dan pemerintahan surga. Boleh next Kak. Dan yang terakhir, pemerintahan Romawi itu menghukum dengan kematian. Jadi kalau ada yang melanggar, pelanggaran berat, mencuri, itu udah langsung hukum mati gitu ya. Dan sebaliknya Tuhan datang untuk menaklukkan maut. Ada yang tahu cara Tuhan menaklukkan maut seperti apa? Ada yang berani jawab mungkin? Cara Tuhan untuk menaklukkan maut sangat ironis Bapak Saudara sebenarnya. Cara dia menaklukkan maut ialah dia harus mati terlebih dahulu. Agak aneh ya Bapak Saudara, saya juga dulu bertanya-tanya kenapa sih Tuhan katanya mau menantang maut, tapi kenapa malah mati gitu ya. Pertama saya nggak ngerti gitu ya. Kemudian setelah saya baca lagi, di next silakan. Di Yohanes 12 ayat 24 ini kejadiannya persis setelah Tuhan sudah masuk, yang tadi dia naik keledai dilulukan. Dan di situ dia masuk ke bait Allah. Terus kemudian ada orang Yunani menanyakan ini gitu ya. Kenapa perumpamaan tentang ini? Terus Tuhan Yesus menjelasin. Aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati. Ia tetap apa? Dia tetap satu biji Bapak Ibu Saudara. Tetapi jika ia mati biji gandum itu ya Tuhan Yesus kasih perumpamaan. Ia akan menghasilkan banyak buah. Jadi biji gandum itu harus mati dulu, masukin ke tanah, baru setelah itu dia akan tumbuh menjadi menghasilkan banyak buah. Jadi Tuhan Yesus bercerita tentang itu. Jadi kenapa dia harus mati? Ya memang dia harus mati, karena kalau dia nggak mati Bapak Saudara, maka yang percaya dipastikan cuma 12 murid dan mungkin ya yang ikut perjalanan Tuhan Yesus saja. Kita semua mungkin nggak percaya Bapak Saudara, tapi Tuhan Yesus mati. Ya karena supaya kita semua mendapatkan iman kepercayaan bahwa Tuhan Yesus sungguh adalah Mesias Bapak Ibu Saudara. Jadi buat Bapak Saudara Minggu Palem ini di chapter 1 ini bisa dibilang kita maknai sebagai bagaimana Tuhan datang sebagai seorang raja yang membawa sebuah misi keselamatan penting bagi umat manusia. Dia datang buat Bapak Ibu Saudara yang saat ini mungkin berbeban berat. Dia datang buat Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang takut dan khawatir. Dan ini yang paling penting. Dia datang bukan untuk kalah dan mati. Amin. Dia datang bukan kalah dan mati, tapi dia datang untuk menang dan bangkit. Berikan tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan Yesus. Next, boleh di next Kak. Oke, chapter kedua. He died as good shepherd. Dia mati sebagai gembala yang baik. Oke, setelah Minggu Palem tadi, peristiwa selanjutnya yang terjadi adalah Jumat Agung. Hari di mana Tuhan Yesus kita harus disiksa, dipermalukan begitu luar biasa dan sampai mati di kayu salib. Dulu ketika saya waktu masih kecil atau mungkin teman-teman juga ada yang mengalami gitu ya. Sering gak sih ditanya, kamu masa Tuhannya mati? Ada ya? Ada yang sering ditanya gitu? Mungkin teman-teman ya ada ya. Kenapa sih kamu Tuhannya mati terus matinya begitu lagi sampai gak pakai baju gitu, dibully kita kurang lebih seperti itu. Terus saya juga dulu berpikir seperti itu, saya suka bertanya kenapa ya Tuhan Yesus mau mati gitu ya. Kemudian saya mengerti sekarang bahwa ternyata itu semua Tuhan Yesus lakukan karena dia adalah gembala kita yang baik. Boleh next? Ya ini juga gambar gembala ceritanya. Ini ada domba yang kemarin Pak Albert tunjukkan juga pakai kacamata. Boleh di next Kak? Ya ini sebenarnya khotbah tentang gembala yang baik Pak Albert juga kemarin sudah sharing. Jadi mungkin saya bisa lebih cepat gitu ya. Saya coba recap. Tentang tugas dan tanggung jawab gembala itu seperti apa sih? Next Kak, poin pertama, oke ini ya. Yang pertama ialah gembala yang baik ialah mengenal domba miliknya gitu ya. Yohanes 10 ayat 14, akulah gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Jadi ada hubungan timbal balik. Tuhan mengharapkan kita mengenal dia juga, karena di sini ditulis domba-dombaku mengenal aku. Oke, jadi gembala yang baik itu dia nggak cuma tahu domba-dombanya Bapak Saudara, dia itu benar-benar mengenal gitu. Tahu dan mengenal itu dua hal yang berbeda ya, setuju ya Bapak Saudara ya. Tahu itu contohnya gini, kalau tahu itu mungkin saya tahu
sama Messi gitu. Semua suka sepak bola ya. Saya tahu Cristiano Ronaldo. Tapi sebaliknya, apakah Cristiano Ronaldo kenal saya? Belum tentu. Apa tidak mungkin? Belum tentu ya Bapak Saudara, kecuali dia nonton YouTube dari khotbah Jesus Center Church, mungkin dia baru oh ini namanya Daniel. Enggak penting ya. Enggak. Itulah bedanya tahu dan mengenal Bapak Saudara. Tuhan itu, gembala kita yang baik itu mengenal, bukan cuma tahu Bapak Saudara. Jadi saya cuma mau bilang, gembala kita, Tuhan Yesus itu benar-benar mengenal kita, baik buruk kita, mungkin kesukaan kita apa, terus talenta kita apa, Tuhan Yesus itu benar-benar tahu gitu Bapak Saudara. Bahkan di sini di Yeremia juga ditulis gitu ya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu. Tuhan tuh udah kenal kita, Tuhan tuh udah merancangkan si A ini mau jadi seperti apa, dia akan seperti apa nanti di kehidupannya gitu Bapak Saudara. Next, cari cepat. Gembala yang baik yang pasti mengarahkan jalan. Pak Albert kemarin udah sharing begitu banyak tentang ini, bagaimana gembala yang baik itu yang pasti mengarahkan kita ke rumput yang hijau, bukan ke jurang. Terus juga Tuhan bilang bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di poin ini saya mau cuma bilang, sebenarnya Bapak Saudara, selama kita dengar baik, saya bilang selama kita dengar baik suara gembala kita gitu ya, maka seharusnya itu tidak ada yang namanya kekecewaan dalam hati kita. Enggak ada itu yang namanya kegagalan dalam hidup kita. Selama kita mendengar gembala kita ya, enggak ada yang namanya sakit hati, kecewa, kegagalan itu enggak ada Bapak Saudara. So hari ini saya cuma mau bilang dengar baik suara gembala kita, amin. Yang mau boleh lambaikan tangannya, amin. Cuma masalahnya Bapak Saudara sekali lagi, samanya kita sama domba ialah ya kita suka jalan sendiri, bener ya. Kita merasa ngapain sih diatur-atur, toh hidup cuma sekali, ya suka-suka gue gitu kan, gue mau hidup apa semau gue gitu kan. Dan ini yang bahaya Bapak Saudara, karena kalau domba itu berjalan sendiri, yang ada dia nyasar, masuk ke parit, masuk ke jurang gitu. Bagaimana dengan kita? Kalau kita berjalan sendiri menurut pemahaman kita, saya kemarin baru dapat, nggak ada di slide ini. Buat Bapak Saudara yang bawa Alkitab bisa dibuka di Mazmur 49 ayat 14 sampai 15. Saya tunggu, sembari saya ambil napas. Oke, baca firman Tuhan berkata demikian. Jika kita tidak mengikuti suara Tuhan ya. Inilah jalannya orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri. Jadi ini orang cuma percaya sama dirinya sendiri. Ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri. Seperti domba, mereka meluncur ke dalam dunia orang mati, digembalakan oleh maut. Itu Bapak Saudara konsekuensinya jika kita tidak mendengar baik suara gembala kita. Ada amin? Amin. Pada tegang nih. Oke, next. Ini adalah tugas gembala yang ketiga yang menurut saya juga paling penting, ialah melindungi kawanan dombanya. Bahkan sampai rela mati memberikan nyawanya. Wah, Bapak Saudara langsung kaget. Emang ada seorang gembala yang memberikan nyawanya? Ada? Nah ini udah ada clue-nya sebenarnya. Ada yang tahu siapa kakek buyut dari Tuhan Yesus yang juga seorang gembala? Siapa? Daud, betul. King David. Di 1 Samuel 17, 34 sampai 35 Bapak Saudara bisa baca sendiri. Bagaimana Daud waktu itu ketika dia kehilangan dombanya gitu ya. Dan bahkan di situ tulis dombanya itu sudah di posisi diterkam singa. Betul ya? Sedang diterkam singa ya. Si Daud ini nggak pikir panjang Bapak Saudara, dia langsung tergap itu singa dan dia lawan. Bahkan nggak cuma singa Bapak Saudara, beruang pun dia hadapin gitu ya. Ada yang berani sini lawan singa sama beruang? Kamu berani? Kamu pasti beraninya sama Winnie the Pooh kan? Ada yang berani? Pasti nggak ada ya Bapak Saudara ya. Dan si Daud ini waktu itu tuh ditulis ayatnya ini, dia posisinya itu belum menjadi raja loh. Dia ini masih seorang gembala dan di situ kalau Bapak Saudara teman-teman udah pernah baca di ayatnya juga, Daud itu masih yang posisinya mungil, kemerah-merahan kayak personil boyband gitu ya. Tapi dia udah begitu berani melawan singa. Wah ini gambarnya mungkin nggak cocok, itu agak keker gitu ya. Oke, terus mungkin Bapak Saudara bilang, tapi itu kan zaman dulu Kak Daniel gitu kan. Ya mungkin gembala-gembala zaman dulu kan nggak punya mata pencarian jadi mereka lebih berani gitu ya. Saya juga pikir demikian gitu ya, mungkin zaman sekarang mana ada sih gembala yang mau mati gitu ya. Ya mungkin memang tidak se ekstrim Daud gitu ya, tapi ternyata prinsipnya itu sebenarnya masih ada Bapak Saudara. Dan ini saya dapat waktu perjalanan kami ke Israel, jadi ketika kita naik bis gitu ya,
ada di suatu dataran tinggi gitu, terus guide-nya bilang, sebelah kanan adalah suku Beduin. Pertama saya kan agak ngantuk-ngantuk naik bis gitu kan, suku Beduin apa nih? Terus saya melek dikit, di situ ada kawanan domba banyak gitu ya. Terus ada 1-2 orang gitu kalau nggak salah. Terus dia mulai jelaskan guide-nya. Ya karena saya udah ngantuk, saya pikir udah saya simpan dulu, nanti saya googling atau dari YouTube gitu ya, saya cari tahu tentang suku ini. Jadi suku Beduin ini adalah suku yang hidupnya itu nomaden, dia berpindah-pindah gitu. Dan mata pencarian mereka ya menjadi gembala gitu ya. Dan saya lihat videonya, terus saya menemukan satu, ya ini gambarnya, saya menemukan bahwa mereka ini punya apa dalam menjaga domba-dombanya, dia bikin kandang kayak gini Bapak Saudara, dari batu gitu ya. Dan semuanya sama, ada satu celah gitu ya, ada kayak semacam pintu. Dari tumpukan batu itu selalu ada celahnya gitu. Kemudian saya bingung, ini buat apa gitu ya. Oh terus logika saya jalan, oh pasti ini buat si dombanya itu pasti masuk ke situ kan ya. Kita pikirannya sama ya. Tapi pikiran yang kedua saya bingung ialah, tapi mana pintunya gitu kan. Ini semua batu gitu, mana pintunya gitu kan. Kenapa nggak ada pintu kayu gitu atau apa gitu ya. Kemudian setelah lihat video itu lagi lebih lanjut, boleh di next Kak. Ternyata Bapak Ibu Saudara, ketika domba itu semua udah masuk, yang menutupi celah itu siapa Bapak Ibu Saudara lihat? Si gembalanya itu loh Bapak Ibu Saudara. Jadi dia masukin dulu domba-dombanya masuk semua, udah dia akan duduk di situ, bahkan bermalam di situ, bahkan tidur di situ menjaga domba-dombanya. Prinsip ini langsung saya ingat, oh ternyata benar Tuhan itu gembala yang baik, bahkan dia rela memberikan nyawanya gitu ya, mengorbankan. Karena ini ya mungkin zaman sekarang binatangnya jauh gitu kali ya. Tapi prinsip itu saya dapat gitu ya, sama gitu. Kemudian next, saya juga ketika membaca ini sempat bingung gitu ya, kenapa sih Tuhan Yesus ketika membawakan renungan tentang gembala yang baik ini selalu dia bilang, akulah pintu, akulah pintu. Nih seperti contoh Yohanes 10 ayat 7 dia bilang apa? Aku berkata kepadamu sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Terus next Kak. Kemudian di ayat 9-10 diulang lagi, akulah pintu, barang siapa melalui aku, bla 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 bla, pencuri datang. Nah setelah saya melihat tadi gambar yang suku Beduin, baru saya sadar, oh ternyata pintu adalah ketika di mana Tuhan Yesus sebagai gembala kita yang agung, menggunakan tubuhnya sendiri sebagai pelindung untuk melindungi kita, domba-dombanya itu agar jangan sampai dicuri oleh si pencuri. Siapa pencurinya di sini? Iblis Bapak Ibu Saudara, si iblis ini misinya cuma satu. Mencuri kita dari terang kemuliaannya Tuhan, membawa kita masuk ke dalam neraka gitu ya. Menjadi terhilang, tersesat dalam dosa, itu tugasnya iblis, cuma itu aja. Tapi makanya Tuhan begitu sebagai gembala kita yang baik, luar biasa, dia memasang badan, menutupi kita supaya kita itu tidak tersesat Bapak Ibu Saudara. So berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus kita, sang gembala yang baik, sang gembala yang agung. Wow. Dari situ saya, dari ketiga peran itu ya Bapak Saudara, saya belajar bahwa iya memang itu kenapa Tuhan Yesus harus mati untuk kita gitu ya. Karena ya Tuhan Yesus adalah gembala kita yang baik. Dan sebagai gembala yang baik, sudah menjadi tanggung jawabnya Tuhan untuk melindungi dan membawa kita, domba-dombanya yang sudah terlanjur tersesat ke dalam dosa, kembali ke jalan yang benar. Sebab Yesaya 53 ayat 5, enggak ada di slide sekali lagi buat Bapak Saudara yang bawa kitab. Yesaya 53 ayat 5. Karena sesungguhnya kitalah sebenarnya yang harusnya dihukum Bapak Saudara. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh kejahatan kita umat manusia. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. So at first place, awalnya itu seharusnya kita yang harusnya dihukum Bapak Saudara, bukan Tuhan. Karena dia itu manusia yang sempurna, tidak bercacat celah, amin. Dia gak ada sama sekali, gak ada dosa. Tapi dia mau lahir dan datang ke dunia ini untuk menebus dosa kita Bapak Saudara. Dan di ayat ini sungguh jelas ya, karena kita sebenarnya yang harus dihukum Bapak Saudara. Terus, terus apakah kisah ini berakhir di hari Jumat Agung Bapak Saudara? Apakah kisah ini berakhir ketika Tuhan Yesus mati? Kisahnya apakah berakhir di situ? Kalau berakhir di situ Bapak Saudara, saya yakin tempat ini gak bakal penuh. Bahkan saya yakin mungkin Bapak Saudara tidak akan hadir ke gereja. Karena bedanya Tuhan kita dengan tokoh agama lain ya Bapak Saudara. Tuhan kita itu ketika dia mati di hari Jumat Agung gitu ya.
Di hari ketiga ketika Maria Magdalena dan teman-temannya gitu datang ke kubur Tuhan Yesus. Ketika Simon Petrus dan muridnya yang lain datang ke dalam kuburnya gitu ya. Yang mereka lihat apa? Yang mereka lihat adalah batu yang terguling. Mereka masuk lagi. Kemudian mereka lihat apa? Yang mereka lihat adalah kain yang sudah terjatuh rapi di kuburnya Tuhan Yesus. Kemudian mereka masuk lagi. Apa yang mereka lihat? Mereka nggak lihat apa-apa. Karena Tuhan Yesus kita sudah bangkit, amin. Dia sudah bangkit, dia tidak cuma bangkit, dia hidup untuk selama-lamanya. Yang setuju berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Sorakan haleluya. Oke. Next Kak. So this is bagian terakhirnya, boleh di next saja, nggak apa-apa. Final chapter, he rise as our savior. Dia bangkit sebagai juru selamat kita. Jadi kisah ini nggak berakhir di hari Jumat seperti yang tadi saya bilang. Kisah ini nggak berhenti ketika dia mati. Karena dia bangkit sebagai juru selamat kita. Oke, next. Jadi kembali waktu itu ketika kami ke Israel, Bapak Saudara. Kami berkunjung ke bukan satu tapi dua tempat sekaligus yang dibilang itu adalah makam dari Tuhan Yesus. Jadi apakah benar makam Tuhan ada dua? Tidak, bukan seperti itu. Maksudnya mereka ini masing-masing punya klaim bahwa sebenarnya Tuhan Yesus ada di situ gitu ya, waktu dimakamkan gitu ya. Kemudian ya kami berkunjung seperti biasa, terus ketika kami ke Garden Tomb, gayanya bagus banget, baik banget, terus dia sharing tentang fakta-fakta gitu ya. Bahkan dia nunjukin ini adalah bukit yang dipercaya adalah Bukit Golgota. Terus saya perhatiin kok nggak ada kayak gambar tengkorak. Iya, karena hidungnya kemarin longsor. Hidung Bukit Golgotanya longsor. Wah, ini kurang skincare dia berarti. Jadinya longsor. Kemudian ya, cuma ada satu perkataan yang menarik dari si guide-nya ini kepada saya, kepada kami gitu ya. Dia sambil menunjukkan foto-foto gitu, bukti-bukti harusnya di sini nih Tuhan Yesus dimakamkan. Ini adalah penggilingan anggur dan lain. Tapi ada satu statement yang menurut saya menarik. Dia bilang begini. Memang mungkin Bapak Saudara bingung kenapa sih ada dua tempat gitu ya. Cuma di sini kami cuma mau bilang. Dia bilang gitu guys ya. Dia bilang nggak penting di mana Tuhan Yesus itu mati dan dikuburkan. Karena yang paling penting itu Tuhan Yesus kita itu bangkit. Wah, terus saya bilang oh ya benar juga, ngapain kita pusing-pusingin gimana dia dikuburkan. Lihat toh karena dia udah bangkit. Kita nggak akan bisa menemukan jasadnya, amin Bapak Saudara. Dan itulah yang paling penting. Cuma terus saya ingat, banyak daripada kita itu fokus kepada kematiannya. Bahkan murid-muridnya itu fokus kepada kematiannya. Maria Magdalena pun fokus kepada kematiannya. Makanya ketika mereka datang mereka kaget, waduh kubur Tuhan, mayat Tuhan kemana nih, jasad Tuhan kemana nih. Karena mereka fokus kepada apa? Mereka fokus pada kematian, mereka nggak fokus tentang bagaimana Tuhan mereka itu sebenarnya sudah bangkit Bapak Ibu Saudara. Kita juga sering merasa seperti itu, kita sering merasa saya sudah gagal, terus saya merasa iman saya sudah mati, ya udahlah buat apa lagi saya ke gereja gitu-gitu. Tapi siang hari ini izinkan saya untuk mengingatkan kembali buat Bapak Saudara, jangan fokus kepada kematian, jangan fokus kepada kegagalan, tetapi fokuslah kepada kebangkitan, fokuslah kepada kemajuan kepada setiap Bapak Ibu Saudara. Ada amin? Amin. Boleh next Kak? Ini di next saja. Oke, kita langsung masuk ke bagian selanjutnya. Ini adalah Laut Mati, mungkin Bapak Ibu Saudara yang minggu lalu hadir. Saya gunakan persis foto yang sama, kenapa? Karena foto setelah ini selanjutnya ini udah nggak karuan gitu ya. Kan ini foto yang paling bagus, setelah itu kita ada yang mandi lumpur, mana komikal udah jadi manusia rawa ya. Terus Ko Albert juga udah pasti ngilang. Jadi waktu itu ketika kami datang, bukan Laut Matinya yang jadi objek wisata. Ya ketika kami datang, kamilah yang jadi objek wisata. Orang-orang bule pada fotoin kita karena kita pada norak, pada ngambang gitu ya. Colbert udah ngambang ke sana sama orang bulenya kabur gitu. Jadi saya harus pakai foto ini karena foto ini yang paling benar gitu ya. Oke, ini ada fakta laut sebelumnya sorry. Sebelumnya saya mau tunjukin ini fakta Laut Mati Bapak Saudara. Kalau Bapak Saudara Google saat ini juga bisa ditemukan bahwa Laut Mati itu adalah titik yang paling rendah dari permukaan bumi. Tapi lucunya Bapak Saudara, walaupun dia di titik terendah, fakta kedua ialah Laut Mati itu dipercaya dapat menyembuhkan penyakit. Jadi kalau Bapak Saudara punya sakit kulit, kadas, panu, kurap gitu ya, datang ke situ dipercaya bisa sembuh.
Dan fakta yang ketiga, cuaca di Laut Mati itu selalu cerah. Saya belum bisa buktikan karena saya cuma beberapa jam di sana gitu ya. Tapi ini menurut Google. Dari situ saya dapat apa ya? Dapat impresi kok bisa ya di tempat yang paling rendah gitu ya, yang paling kacau bisa dibilang, malah ada kehidupan, malah ada kesembuhan di situ seperti itu. Kemudian Tuhan ingatin satu buah statement, boleh di next. Begini. When you are at lowest, always look to the highest. Ketika Bapak Ibu Saudara merasa Bapak Ibu Saudara saat ini di posisi paling bawah, diinjak-injak orang. Saat ini mungkin Bapak Ibu Saudara merasa saya gagal gitu ya, gagal total. Saat ini teman-teman mungkin pemuda merasa saya udah gak punya masa depan kok Daniel. Saya udah gak kerja dan kuliah saya begini-gini aja, saya udah di paling rendah. Siang hari ini saya mau ingatkan saat teman-teman atau Bapak Ibu Saudara ada di posisi paling rendah nih. Saya ngomong paling rendah karena udah gak ada lagi di bawah kita. Selalu lihat ke apa? Selalu lihat ke yang paling atas. Selalu lihat Tuhan Bapak Saudara. Ada amin? Ada amin? Yes. Saat kita merasa udah gak ada harapan lagi, selalu lihat Tuhan Bapak Saudara. Terus next. Impresi apa yang kemudian saya dapatkan lagi gitu ya Bapak Saudara. Ketika itu yang tadi saya bilang kan banyak kayak komikel ngambil lumpurnya gitu dibalurin ke badan. Terus ada juga beberapa peserta melakukan hal demikian. Kemudian saya waktu kita keluar gitu ya juga bahkan lumpurnya itu dijual Bapak Saudara. Berapa dolar itu lumayan mahal ya kalau gak salah. Lumpurnya itu yang di bawah itu Bapak Saudara diambil terus diolah terus bisa digunakan sebagai kosmetik. Itu kalau Bapak Saudara pegang lumpur aslinya ya dari lautnya itu bau Bapak Saudara. Bener ya? Bau comberan beneran. Tapi hal yang buruk itu, hal yang paling dalam mengendap itu bisa dipakai Bapak Saudara, bisa menjadi kosmetik bahkan dijual ke seluruh dunia. Kemudian Tuhan ingatkan demikian Bapak Saudara. Ketika mungkin saat ini Bapak Saudara merasa berada di ruangan yang gelap. Nggak tahu nih saya mau maju atau mau mundur nih. Saya nggak tahu apakah saya lanjutkan pekerjaan ini, apa saya cari pekerjaan yang lain. Apakah saya lanjutkan kuliah saya di tempat ini, apa saya harus pindah. Apakah saya harus memilih perempuan ini atau memilih perempuan yang lain gitu Bapak Saudara. Mungkin saat ini Bapak Saudara sedang ada di dalam kebingungan atau lebih parah mungkin. Saya merasa saya udah gak punya masa depan Kak Daniel. Saya merasa saya sudah hancur gitu ya. Hello, jangan-jangan ya. Sebenarnya itu harapan Bapak Ibu Saudara teman-teman itu bukan dalam keadaan terkubur. Tapi dalam keadaan tertanam. Bapak Saudara tahu pengertian tertanam? Artinya memang dia di dalam, tanah. Tapi one day waktunya Tuhan, Bapak Saudara akan mulai lihat tunas-tunas mulai bertumbuh. Bapak Ibu Saudara mulai lihat semua harapan Bapak Saudara akan menghasilkan buah. Bahkan Bapak Ibu Saudara mungkin melihat anak-anak Bapak Saudara diberkati, amin. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus kita. So it was not buried, it's planted, amin. Yes. Woo. Luar biasa Bapak Saudara, ketika saya menyiapkan firman ini, saya sendiri pun merasa diberkati luar biasa gitu. Kita pulang hari Minggu kalau nggak salah, hari Senin saya benar-benar nggak ada bahan, Bapak Saudara, zero. Tapi mungkin jet lag juga gitu ya, mungkin jet lag gitu ya. Saya siapin firman ini dari jam 11 malam. Tuhan mau ngomong apa sih buat jemaat Tuhan, saya juga capek gitu ya. Terus saya siapin firman, cari-cari. Dan Tuhan ngomong ini. Kamu kasih firman yang bisa melegakan setiap jemaat. Kamu kasih firman yang bisa memberikan pengharapan. Kamu kan bawa firman untuk anak-anak kan? Kamu harus kasih firman yang benar-benar bisa membangun masa muda mereka. Biar mereka bisa melihat bahwa sungguh di depan ada hari esok yang lebih baik, amin. Bahwa sungguh di depan itu ada kemuliaan Tuhan yang siap Tuhan nyatakan di waktu yang tepat, amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Allah Bapa kami yang dalam kerajaan surga. Kami hanya bisa berbilang terima kasih Tuhan Yesus. Bahwa Engkau sungguh baik Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Bagaimana Engkau datang Tuhan Yesus. Ke dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Bukan sebagai Raja yang memberontak Tuhan Yesus. Engkau datang ke dalam kehidupan kami sebagai Raja yang penuh dengan damai Tuhan Yesus. Engkau datang ke dalam kehidupan kami. Bukan memberi beban Tuhan Yesus. Tapi sebaliknya Tuhan Engkau mengangkat beban kami Tuhan Yesus.
Engkau mengangkat setiap kekhawatiran kami dan menggantikannya dengan damai sejahtera Tuhan. Thank you Lord. Kami juga bersyukur Tuhan Yesus punya Tuhan, gembala kami yang baik, yang mengenal pribadi kami, lepas pribadi Tuhan Yesus. Yang menuntun kami ke rumput yang hijau, bukan ke dalam jurang Tuhan Yesus. Kau adalah Tuhan yang rela mati untuk kami, supaya kami yang percaya tidak hanya hidup Tuhan, tapi hidup dalam kelimpahan ya Bapa. Kami juga bersyukur Tuhan Yesus, Kau adalah Tuhan Yesus kami, Sang Juru Selamat kami, yang bangkit Bapa. Agar kami, setiap kami yang percaya, yang saat ini lemah Tuhan Yesus, kami akan beroleh kekuatan. Yang saat ini sedang takut Tuhan Yesus, kami akan mendapatkan pengharapan Tuhan Yesus. Yang saat ini sedang sakit, kami pulang, kami akan sembuh Tuhan Yesus. Karena kuasa bilur darah-Mu Tuhan Yesus, kuasa salib-Mu Tuhan Yesus, kuasa kebangkitan-Mu Tuhan Yesus ada dalam hidup kami Tuhan Yesus. Bahkan setiap kami yang saat ini merasa tidak ada harapan Tuhan Yesus, kami merasa semuanya gelap Tuhan Yesus. Kami percaya one day Tuhan Yesus, suatu hari nanti Tuhan kami lihat tumbuh kami Tuhan Yesus. Tunas-tunas kami mulai tumbuh ya Bapa. Buah-buah kami mulai bertumbuh ya Tuhan. Bahkan kami akan menghasilkan buah yang begitu lebat Tuhan Yesus. Yang bisa kami nikmati dan kami bisa berikan kepada sekitar kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai Tuhan membagikan firman-Mu Tuhan. Sesuai yang Kau perintahkan ya Bapa. Hamba-Mu percaya Tuhan, mungkin hamba-Mu sudah selesai. Tapi Engkau belum selesai untuk setiap jemaat GCC ya Bapa. Biarlah Engkau terus berbicara kepada setiap mereka ya Tuhan. Melawat mereka Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Pujilah Tuhan Yesus, ditinggikan